Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin di mana saja berada. Pertama-tama mohon izin vlog kali ini tentunya saya akan berceramah tentang yaitu seputar haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah Allah berikan kita itu nikmat dan rahmat yang tak terhingga. Nikmat sehat tentunya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar kaum muslimin di mana saja berada. Menunaikan ibadah haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena membutuhkan perjalanan yang jauh, membutuhkan keamanan, membutuhkan artinya bekal yang paling utama yang harus dibawa ke tanah suci adalah yang pertama adalah bekal takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang dibacakan ayat tadi yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah dan bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanannya ke Baitullah. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insya Allah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin di mana saja berada, terkhusus di Indonesia, 221.000 jamaah haji yang ingin diberangkatkan tahun ini 2020 ini. Tapi terakhir ketika pemerintah melalui Menteri Agama mengumumkan bahwa yaitu perjalanan haji tahun ini ditunda tahun 2021. Sebenarnya seluruh jemaah haji ini ada salah satunya pasti ada yang merasakan kekecewaannya. Tapi apa hendak dikata? Ini bukan unsur kesengajaan, tapi inilah keadaan karena di tahun 2020 ini tentunya pandemik COVID-19 atau Corona masih belum hilang, masih belum beranjak dan masih bertebaran di muka bumi ini. Sehingga pemerintah Arab Saudi tidak menerima untuk kita melaksanakan atau semacam join terhadap negara Arab Saudi ini, baik masalah perhotelannya, baik untuk perjalanan mobil di dalam kota dan sebagainya. Justru itu karena pemerintah mengambil kesimpulan sehingga dengan H-1 Menteri Agama mengumumkan bahwa keputusannya tahun ini 2020 jamaah haji khususnya Indonesia ditunda keberangkatannya sampai tahun 2021. Inilah kehendak Allah, bukan unsur kesengajaan. Kita sebagai orang muslim, sebagai calon jemaah haji tamu Allah yang ikhlas tentunya dan sabar menerima kenyataan yang ada ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersabar, mudah-mudahan Allah akan kasih kita ganjaran dan kita diberikannya amal kebaikan-kebaikan di dalamnya walaupun kita belum menunaikan atau ditunda perjalanan haji kita ke Mekah Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Para pemirsa dan kaum muslimin,
calon jemaah haji yang dimuliakan Allah. 1000 tahun yang silam tentunya. Ribuan tahun yang silam diceritakan ketika itu Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, menunaikan ibadah haji di tahun itu. Ketika perjalanan mengerjakan ibadah di tanah suci, mereka kecapean, tentunya letih. Akhirnya mereka tertidur dan tersandar di dinding keiku masjid. Ketika mereka tertidur, Allah mimpikan, yaitu Abdullah bin Mubarak ini, dia melihat malaikat lagi naik ke langit sambil dua malaikat ini mau ngobrol. Satu malaikat mengatakan bahwa 600.000 orang jamaah tahun ini yang menunaikan ibadah haji, namun tidak satupun orang yang mendapat haji mabrur. Malaikat yang kedua bertanya, adakah orang yang mendapat haji yang mabrur di tahun ini? Tidak ada, tapi cuma satu orang yang mendapat haji yang mabrur. Disayangkan orang ini tidak ada di sini dan dia masih di desanya, masih di daerahnya, dia tidak menunaikan ibadah haji. Disebutlah oleh malaikat ini nama orang ini dan tempat tinggalnya. Ketika itu Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ini, terbangunlah dari tidur. Menjadi beban mereka untuk mendatangi, yaitu siapa orang yang dikatakan disebutkan dalam mimpi ini. Selesai menunaikan ibadah haji, belumlah dia pulang ke rumahnya, Abdullah bin Mubarak ini langsung datang menemui orang yang dimaksud di dalam mimpi ini. Setelah itu dengan perjalanan yang jauh, datanglah ke rumahnya. Orang tetangganya menceritakan, inilah rumah orang yang disebut, namanya Ali Al-Muwafaq. Ternyata seorang yang pekerjaan hari-harinya adalah tukang sol-solan. Datanglah ulama ini ke rumah Ali Al-Muwafaq ini. Assalamualaikum, dijawab oleh Ali Al-Muwafaq, siapa kamu? Saya adalah Abdullah bin Mubarak. Terkejutlah Ali Al-Muwafaq ini, karena Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama yang besar ketika itu, yang selama ini dirindu-rindukan. Ditanyalah oleh Abdullah bin Mubarak kepada seorang yang tukang sepatu, inilah mimpi saya, kenapa bisa terjadi? Bingunglah seorang yang bernama Ali Al-Muwafaq ini. Tapi dia bercerita, mungkin saya ini orang yang susah mengumpulkan uang. Bertahun-tahun saya sudah mengumpulkan uang, tapi ketika hari hanya untuk menunaikan ibadah haji, sudah cukup uang saya untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu seorang istri saya sedang hamil, dia mengidam, dia tercium bau daging yang sedang dipanggang. Dicarinya di mana tempat daging ini berada. Ketika dia menemui, ternyata daging yang keluar baunya tadi dari rumah seorang yang miskin. Pengen Ali Muwafaq ini meminta daging ini, tapi seorang ibu ini bilang, saya tidak akan memberikan kepada kamu daging ini karena daging ini halal bagi kami dan haram bagimu. Maka Ali Muwafaq terus bertanya kepada ibu ini. Ternyata dia sudah 3 hari anak-anaknya tidak makan. Lantas dia bertemu dengan bangkai keledai, maka dipotong-potongnya, maka dipanggangnya lah. Inilah sebuah kisah yang luar biasa. Ali Muwafaq pulang menemui istrinya yang sedang hamil. Diceritalah tentang keadaan ibu yang miskin ini. Maka seluruh uang yang ingin untuk melaksanakan ibadah haji ini diberikannya lah kepada orang miskin. Para pemirsa, para kaum muslimin dan calon jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kekecewaan ini bertahun-tahun jemaah di Indonesia tentunya telah menunggu, yaitu untuk berangkat ke Tanah Suci Al-Mukarramah. Tapi di tahun ini, tahun 2020 ini, dengan keadaan pandemik seperti ini, maka ternyata tidak terjadinya berangkat ini. Hilangkan kekecewaan itu, terimalah dengan ikhlas dan dengan hati yang sabar. Jangan pernah suuzon, jangan pernah berprasangka yang buruk. Kenapa tidak terjadi, apa karena disengaja dan sebagainya. Tapi kalau itu, insya Allah kita ikhlas dan sabar. Mudah-mudahan cerita yang tadi diibaratkan cerita tadi, mudah-mudahan akan mendapatkan pahala dan ganjarannya. Walaupun jemaah ini belum bisa berangkat ke Tanah Suci Al-Mukarramah, tapi insya Allah mudah-mudahan pahala hajinya akan mendapatkan
yaitu dari Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan yang tadi tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan para jamaah, para kaum muslimin, para pemirsa di mana saja berada. Mana-mana tentu ada salah dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.